Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di majelis ke-61 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Kita masih di pembahasan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Pada malam hari ini kita akan membaca hadits 270, 271, 72 sampai 73. Ini semua riwayat beliau akan bawakan terkait dengan doa iftitah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di hadits 270, Wan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Ini ila qaulihi hingga ucapannya minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ila akhirih. Artinya Ibnu Hajar meringkas hadits ini. Kalau kita baca Bulughul Maram saja kita tidak dapat lafaz doa iftitah yang pertama ini. Ya, kecuali kita melihat ke asal periwayatan. Jadi dia potong lafaz doa iftitah. Ini masalah nanti ini. Orang yang nanti membaca doa iftitah dari Bulughul Maram, dia potong segitu saja. Karena dia kira hanya segitu. Padahal belum bilang hingga ucapannya, hingga akhir. Artinya ada di tengah yang dihilangkan dan ada di akhir yang dihilangkan. Iya. Kita baca dulu terjemahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bila beliau melaksanakan sholat belum membaca tadi yang artinya langsung di terjemahan, aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi hingga kalimat dan aku termasuk orang muslim. Ya Allah, engkaulah Raja, tidak ada Tuhan selain engkau, engkaulah Tuhanku dan aku hambamu, sampai akhir hadits. Jadi diringkas sekali. Iya, dipotong di tengah, sekali lagi dipotong di akhir. Nah, sebentar kita akan bawakan lengkapnya insyaallah. Jadi kita sabar dulu sedikit. Kata beliau, rawahu Muslim. Hadits ini riwayat Imam Muslim. Jadi inilah doa iftitah yang pertama yang beliau bawakan. Dalam satu riwayat Muslim yang lain dikatakan sini wa fi riwayatin la, dalam riwayat juga miliknya Imam Muslim, anna dzalika fi sholatil lail, itu dibaca saat salat lail. Doa iftitah yang pertama ini dibaca di salat lail, salat malam. Kemudian riwayat berikutnya kita baca semua dulu riwayat doa iftitah. Hadits 271, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir untuk salat, sakata hunayatan qabla ay yaqra, fasa'altuhu faqala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib
Allahumma nakkini min khotoyai kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khotoyai bil ma'i was salji wal barad. Muttafaqun alaih. Lalu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, bila telah takbir untuk sholat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu saya bertanya tentang hal itu kepadanya, beliau menjawab, saya membaca doa yang artinya di sini, ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau telah bersihkan baju putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es, dan embun. Muttafaqun alaih. Iya, ini belum sebutkan lengkap. Hadits muttafaqun alaih. Kemudian doa iftitah ketiga yang belum sebutkan. Ya, dan ini doa iftitah terakhir. Karena belum menyebutkan 3 doa iftitah di Bulughul Maram ini. Kata beliau an Umar radhiyallahu taala anhu, annahu kana yaqulu subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bisanadin munqati wa Daruqutni mausula wa mauqufa. Kata beliau dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya setelah bertakbir beliau biasa membaca yang artinya yang tadi subhanakallahumma bihamdik, artinya maha suci Engkau ya Allah dengan pujian terhadapmu, maha berkah namamu, tinggi kebesaranmu, dan tidak ada Tuhan selain dirimu. Riwayat Imam Muslim dengan sanad yang terputus. Itu hadits munqati. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni secara mausul bersambung dan mauquf tidak bersambung. Wa nahwuhu an Abi Sa'id marfu'a indal khamsah. Dan semisal juga dengannya, yaitu ini doa iftitah ini, semisal juga dengan doa iftitahnya Umar ini adalah dari Abu Sa'id secara marfu di riwayat Imam 5. Wa fihi, dan padanya, wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadits serupa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam 5 secara marfu, dan dalam hadits itu disebutkan beliau biasanya setelah bertakbir membaca yang artinya aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaannya, tipuannya, dan rayuannya. Ini semua riwayat ya terkait dengan doa iftitah. Terkait dengan doa iftitah. Kita lihat dulu sumber hadits. Di sini kita akan menyebutkan hadits aldi yang pertama secara utuh. Berdasarkan dalam riwayat Imam Muslim. Hadits Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di nomor 771 dengan lafaz lengkapnya. Sengaja saya bawakan lafaz lengkapnya ini. Inilah lafaz doa iftitah yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dengan lafaz lengkap yang tadi beliau kosongkan tengahnya, kemudian kosongkan akhirnya. Karena memang panjang kalau dinukil di Bulughul Maram dengan hadits kitab ringkasan. Lafaz lengkapnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin. Iya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa ant anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa atarabtu bidambi faghfir li dunubi jami'an innahu la yaghfirud dunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wajar Ibnu Hajar tidak nukil. Utuh, panjang. Ya ini doa iftitah terpanjang dari semua doa iftitah. Makanya dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi baca di sholat malam. Karena kalau kita baca ini sholat maghrib, imam sudah ruku, kita masih iftitah. Kalau kita baca di sholat wajib, sholat berjamaah, kecuali kita sholat sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau kita baca di sholat berjamaah, wah, ini kecuali kita potong. Kan kadang orang potong wa ana minal muslimin sampai situ. Kadang orang baca ini saja, yang ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena tidak mau sambung setelahnya, dia tambah lagi doa iftitah lain di awal. Itu kesalahan kedua. Kesalahan pertama, ini doa utuh, tidak boleh dipotong. Kalau kita tidak pilih ini yang panjang, jangan dipotong. Kesalahan kedua, banyak orang menyusun dengan riwayat doa lain. Doa iftitah yang lain. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu sahabat lain. Ini sahabat Ali. Ini doa dari Ali. Kalau doa yang Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, itu sahabat lain sampai situ. Tidak dilanjutkan dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tidak disambung ini. Wa ma ana minal musyrikin tadi di atas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilanjut dengan Allahumma antal malik. La ilaha illa anta rabbi, ana abduk, zalamtu nafsi wa tarabtu bidambi, faghfir li dunubi jami'a, la innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Kita baca sampai akhir. Jadi kalau kita pilih ini harus pilih dari awal sampai akhir. Inilah lengkapnya. Tadi riwayat Imam Muslim yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya di sini juga kita telah mengartikannya. Kemudian itu hadits pertama ya, karena belum sebutkan kurang, kita sebutkan secara lengkapnya. Yaitu tugasnya kita yang menjelaskan. Jadi tugasnya kita menjelaskan, bawakan riwayat lengkap yang diambil dari Sahih Muslim. Dari asal. Jadi ambil riwayatnya dari asal, yaitu Sahih Muslim. Kemudian hadits Abu Hurairah yang doa iftitah kedua yang belum sebutkan, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 744 dan Imam Muslim di nomor 598. Hadits Umar itu diriwayatkan oleh Imam Muslim karena beliau bilang tadi riwayat Imam Muslim secara terputus. Jadi memang riwayat Imam Muslim di nomor 399 dan Ad-Daruqutni di jilid 1 halaman 299. Iya, hadits Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 3 nomor 50, Abu Daud di nomor 774, At-Tirmidzi di nomor 242, An-Nasa'i di jilid 2 halaman 132, Ibnu Majah di nomor 804. Jadi ada yang berjilid, ada yang tidak berjilid. Kalau berjilid dinukil dengan jilidnya, dengan cetakan yang dijadikan muktamad, karena semua cetakan ada yang menjadi sandaran. Kemudian ada juga yang menggunakan nomor. Inilah riwayat-riwayat tadi. Iya, sumbernya dengan nomornya tadi. Derajat hadits. Hadits, iya. Wah, Masya Allah, Abu Ali bin Abu Thalib ini kesalahan besar ini. Iya, hadits Ali bin Abi Thalib keselip ini Abu Ali bin Abu Thalib. Salah ini nanti diperbaiki insya Allah. Hadits Ali yang pertama sahih riwayat Muslim. Ya, hadits Abu Hurairah sahih Bukhari Muslim. Umar dalam riwayat Imam Muslim terdapat keterputusan sanadnya sebagaimana disebutkan sendiri oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dengan sanad terputus. Terdapat keterputusan sanadnya. Karena Abdah
ini sebabnya. Kalau kita melihat riwayat Imam Muslim yang dari Umar tadi. Ada rawi yang bernama Abdah bin Abu Lubabah tidak mendengar dari Umar. Jadi dia menukil Umar berkata di mimbar. Membacakan doa iftitah. Dengan tadi. Tapi dia tidak mendengar dari Umar. Sehingga sanadnya apa? Terputus. Jadi walaupun ada di Muslim tapi terputus. Karena tidak mendengar. Cuman masalahnya adalah sebagai faedah. Ini hanya sekedar faedah hadithiyah. Faedah secara matan hadith. Supaya kita paham sedikit. Kenapa ada di riwayat Imam Muslim sanadnya terputus? Iya, padahal kan Imam Muslim hadis sahih. Tapi kenapa ada di dalamnya sanad terputus? Apa jawabannya? Jawabannya Imam Muslim rahimahullah punya syarat di dalam Sahih Muslim lebih di bawah daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari yang ada di Sahih Bukhari ya, bukan di luar Bukhari. Kan Bukhari juga punya kitab lain selain Sahih Bukhari. Imam Bukhari memiliki syarat hadits yang belum masukkan dalam Sahih Bukhari. Memiliki syarat hadits yang belum masukkan dalam Sahih Bukhari. Setiap guru dari penukilan dengan dalam sanad itu, setiap murid yang dinukil dari sanad itu meriwayatkan dari gurunya harus semasa dan pernah berjumpa. Itu kalau Imam Bukhari. Iya, ketika Imam Bukhari membawakan sebuah sanad hadits, maka dipastikan Imam Bukhari pernah berjumpa dengan gurunya ini. Gurunya Imam Bukhari berjumpa dengan gurunya. Gurunya lagi berjumpa dengan gurunya sampai ke Nabi. Itu syarat dari Imam Bukhari. Di hadits yang belum sebutkan dalam sahihnya. Iya. Tidak cukup semasa, tapi harus pernah berjumpa. Imam Muslim tidak. Beliau tidak sama dengan syarat gurunya. Kan Imam Muslim, murid dari Imam Bukhari. Iya, murid dari Imam Bukhari. Bahkan sebagian ulama berkata, tidak ada Muslim kalau tidak ada Bukhari. Artinya Muslim ini ada sebabnya Bukhari. Sebabnya gurunya. Sebabnya adalah apa? Gurunya. Iya. Imam Muslim dalam Sahih Muslim punya syarat yang lebih rendah daripada Bukhari. Apa itu? Yang penting semasa. Tidak belum persyaratkan pernah berjumpa. Makanya Sahih Muslim dari sisi kesahihan di bawah Sahih Bukhari. Karena syarat Imam Bukhari lebih ketat daripada syarat siapa? Imam Muslim. Makanya jangan heran. Ada sekarang hadis. Ada seorang bernama Abdah bin Abi Lubabah menukil hadis dari Umar bin Khattab. Dia bilang dari Umar padahal dia tidak dengar. Karena semasa. Makanya Imam Muslim masukkan di sahihnya. Karena syarat beliau apa? Semasa. Ini secara faedah hadis saja. Faedah sanad. Jangan sampai kita bilang, kenapa sanadnya terputus padahal dalam riwayat Imam Muslim. Iya kan? Apakah menurut Imam Muslim tidak sahih? Sahih. Karena menurut beliau adalah tidak harus bertemu. Yang penting semasa. Ini faedah yang perlu kita pahami terkait dengan sahih Muslim. Terkait dengan sahih Muslim. Jadi inilah tadi itu. Hadits. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang terputus sanadnya. Kalau dalam riwayat Muslim. Dari penukilan Abdah ibn Lubabah. Tidak mendengar dari Umar. Tapi ini dan telah disambung oleh Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih. Jadi tidak ada masalah ini. Di Sahih Muslim terputus. Tapi di riwayat Imam Ad-Darqutni yang tadi saya telah nukil nomornya. Ya, kan ini. Yang ini riwayat hadits Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 399 dan Ad-Darqutni jilid 1 299. Di situ beliau telah sambung. Ad-Darqutni meriwayatkan dengan dua jalur. Dengan jalur yang terputus dan dengan jalur yang bersambung. Dia memang sebutkan semuanya. Dia sebutkan semuanya. Jadi tidak ada masalah ini karena telah diriwayatkan oleh Imam Darqutni dengan sanad yang bersambung dan sahih. Kemudian hadits Abu Sa'id Al-Khudri dhaif. Kan tadi kan datang juga yang semisal dengan haditsnya Umar. Haditsnya siapa? Abu Sa'id
Al-Khudri, tapi doib. Dan yang benarnya dia dari Mursal Al-Hasan Al-Basri. Hadits mursal dari Al-Hasan Al-Basri, bukan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Dan tambahan ta'awud, kan ada tadi tambahan bahwa Nabi itu yang di sini riwayat terakhir ini, wa fihi kana yaqulu ba'da takbir. Pada hadits Abu Sa'id terdapat setelah takbir ta'awud, bukan iftitah. Ini kan setelah takbir. Wa kana yaqulu ba'da takbir adalah Nabi membaca setelah takbir, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Setelah takbir baca ta'awud baru iftitah. Ini hadits dhaif. Makanya ini di sini perlu kita ketahui di sini yang ini ya periwayatan hadits Abu Sa'id Al-Khudri pertama dhaif memang. Dari iftitahnya dhaif ya. Dan yang benarnya dia Mursal Al-Hasan Al-Basri dan tambahan ta'awud juga dhaif dan tidak ada dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah sehingga menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Ini tambahan ta'awudnya. Tidak ada memang hadits yang sahih tentang ta'awud dalam solat maksudnya. Dalam solat kecuali berdalil dengan ayat yang umum. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu nanti insya Allah kita akan datang nanti penjelasannya. Ini seputar hadits tentang tentang iftitah. Fikih hadits kita sampaikan saja dulu fikih hadits ini, baru kita sebutkan doa-doa iftitah tadi. Disunahkan fikih hadits pertama, disunahkan untuk membaca iftitah di antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah disunahkan membaca iftitah. Itu sangat jelas sekali di hadits Abu Hurairah. Di hadits Abu Hurairah, Nabi diam, artinya tidak ada bacaan yang dijaharkan antara takbir dan Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah bertanya tentangnya, apa yang kamu baca? Nabi bilang, saya baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Kan begitu. Berarti ini adalah menjelaskan posisi doa iftitah itu sendiri. Doa iftitah itu di mana letaknya? Di antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Sangat jelas. Di hadits Abu Hurairah. Iya. Dan sepakat para ulama akan bolehnya memilih salah satu dari doa-doa yang telah sahih dari Nabi. Jadi tidak ada silang pendapat, boleh memilih salah satu. Bukan membaca semuanya. Boleh kita memilih salah satu. Doa iftitah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh disatukan semuanya. Dan tidak dijaharkan. Jadi ini perhatikan baik-baik. Tidak ada silang pendapat, boleh pilih salah satu. Misalnya di sini boleh ada sebutkan 3 doa iftitah. Kita pilih salah satunya. Boleh kita pilih hadits yang Umar ibn Khattab, riwayat Muslim dengan sanad terputus tapi telah disambung oleh Daruqutni. Ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Boleh. Boleh kita pilih hadits Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyai kama naqqathul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyai bil ma'i wasalji wal barad. Boleh, bahkan para ulama rahimahumullah taala semuanya sepakat bahwa hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu adalah hadits yang paling sahih dalam doa iftitah. Itu adalah hadits yang paling sahih karena satu-satunya doa iftitah yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadits Abu Hurairah. Jadi doa iftitah yang paling sahih itu, yang Abu Hurairah. Karena disepakati oleh siapa? Bukhari, Muslim. Jadi kita pilih doa itu boleh. Atau boleh kita pilih doanya hadits Ali tadi. Alhamdulillah. Kalau kita memiliki hafalan Alhamdulillah lumayan kuat. Dan saat kita sholat sendiri. Boleh kita pilih doa ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Kan kita sudah hafal jenis sepotong.
Tinggal kita lanjutkan nanti sepotong. Iya, kita sudah hafal ini sepotongnya. Karena di buku-buku sekolah kita, SD, SMP, ini doa iftitahnya. Iya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kan semua kita sudah hafal itu. Sampai situ. Lanjut makin hafalan tak. Dengan ini setelahnya. Itu belum setengah tadi itu ya. Allahumma antal malik. La ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Dalamtu nafsi wa atarabtu bidhambi. Faghfirli dunubi jami'an. Innahu la yaghfirud dunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Labbaika wa sa'daik. Wal khairu kulluhu biyadaik. Wasyarru laisa ilaik. Ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa cuman tidak disarankan di sholat fardu. Apalagi sholat jahriyah. Karena kita kalau imam membaca Al-Fatihah, tidak boleh membaca iftitah. Kalau imam sudah baca Al-Fatihah, tidak boleh baca iftitah. Kenapa? Karena mendengar bacaan imam wajib baca iftitah sunnah. Jadi kita hati-hati saja. Ini jangan sampai kita masih sibuk mengingat iftitah. Imam sudah Al-Fatihah. Amin, kita masih iftitah. Surah setelahnya masih iftitah. Ini masalah. Tapi kalau kita sholat sendiri seperti penukilan dari Muslim jelas sekali. Imam Muslim adalah Nabi baca di sholat malam. Kalau di sholat malam kan memang Nabi SAW telah jelaskan, isyaratkan dalam hadits Bukhari Muslim. Siapa yang sholat sendiri, fal yutawwil masya'a. Siapa yang sholat sendiri, silakan dia perpanjang sesuai dengan kemauannya. Kalau sholat sendiri, kalau kita berjamaah, kita harus perhatikan imam kita baca panjang atau pendek. Kalau kita sebagai makmum, kalau kita sebagai imam, maka kita lihat bagaimana ini para makmum. Jangan sampai kita diam lama baca iftitah, makmum di belakang. Apa mereka belum dibaca-baca ini? Jadi jangan sampai dia kira kita lupa padahal kita masih baca itu iftitah. Jadi ini harus diperhatikan dalam masalah sholat berjamaah. Dan di sana ada iftitah yang sahih dari Nabi SAW. Sebagai faedah saja kita sebutkan. Penulis tidak menyebutkannya. Beliau hanya isyaratkan dengan 3 doa tadi. Ada 2 doa lagi dari Nabi SAW. Juga ada dalam riwayat Imam Muslim. Cuman belum tidak sebutkan. Iya. Cuman belum tidak sebutkan. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau nukil doa iftitah dalam penukilan dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar. Beliau menukil doa iftitah dengan bacaan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini dalam Sahih Muslim. Hadits Ibnu Umar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Sahih Muslim. Dan juga ada dalam Sahih Muslim juga, ya, bacaan doa iftitah yang lain dari sahabat yang lain. Itu dari sahabat Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik. Jadi ini yang menukil masing-masing sahabat yang berbeda. Kalau yang panjang wajhatu wajhiyah Ali bin Abi Thalib. Kemudian subhanakallahumma rabbana bihamdik itu Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Allahumma ba'id baini Abu Hurairah. Kemudian Allahu Akbar kabiro Ibnu Umar. Anas lain lagi. Dia belum menukil doa iftitah yang lain dari Nabi SAW juga boleh kita baca. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Dan itu yang paling pendek. Ya, dari doa iftitah. Dan juga ini mudah dihafal karena berserikat juga dengan doa bangkit dari ruku. Kita kan kalau bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd.
Kita lanjut dengan ini, sunnah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya. Ini doa berserikat antara doa setelah ruku dan doa saat kita takbiratul ihram. Iya, ini doa yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan iftitah. Terkait dengan iftitah. Iya. Dengan ini kita selesai, kemudian kita ambil faedah kedua. Ini kan faedah pertama tadi, fikih pertama. Disunahkan untuk membaca iftitah di antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Dan sepakat para ulama akan bolehnya memilih, bukan menggabungkan ya. Sepakat para ulama akan bolehnya memilih salah satu dari doa-doa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh disatukan semuanya dan tidak dijaharkan. Ini dia. Iftitah tidak dijaharkan. Karena Abu Hurairah jelas sekali mengatakan, aro'aitu sukutak. Iya. Bagaimana kabarkan kepadaku tentang diammu. Maksudnya Nabi dahar. Allahu Akbar. Kemudian belum diam. Baru baca. Setelahnya. Diam artinya apa? Belum tidak jaharkan bacaan. Iya. Bergerak mulutnya. Bergerak jenggotnya. Sebagaimana dinukil oleh sahabat. Nabi SAW kalau pada baca yang sir. Itu bergerak mulutnya. Tidak baca dalam hati. Karena tidak sah baca dalam hati. Jadi Nabi itu dikenal, ditahu kalau belum baca. Dengan bergeraknya jenggotnya. Dengan bergeraknya jenggotnya. Jadi ini ya yang perlu kita pahami, dia tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan dalam artian dengan dibaca keras. Kemudian fikih kedua, disunahkan membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Hadis tadi dhaif. Hadis tadi dhaif, ya membaca ta'awud, ya hanya saja kita berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nahl 98. Ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Quran maka beristi'adalah. Beristi'adalah. Nah, ini yang kita pakai. Kita tidak pakai hadits ini, cuman hadits ini belum berisyarat dengannya. Belum isyaratkan takbiratul ihram, iftitah, ta'awud. Basmalahnya, belum akan sampaikan semuanya. Kan belum bahas ini sesuai dengan urutan kita. Jadi sudah takbiratul ihram, kita iftitah. Setelah iftitah, belum isyaratkan ta'awud. Hadis tentang ta'awud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dhaif. Dhaif. Iya. Cuman kita berdalil dengan Quran. Berdalil dengan Quran. Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Quran, maka beristi'adalah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jelas sekali di sini dan ini umum di luar solat ataupun di dalam solat. Di luar solat ataupun di dalam solat. Adapun bacaan-bacaan isti'adah itu ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga bacaan seperti beliau tadi. Ya. Bacaan seperti yang beliau riwayatkan di sini. Bacaan a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh juga itu dibaca karena itu masuk semua dalam ayat. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu baca Quran maka beristi'adalah. Maka beristi'adalah. Selesai ini alhamdulillah tentang iftitah. Setelahnya beliau akan mengisyaratkan pembahasan terkait dengan masih masalah iftitah juga. Cuman belum isyaratkan hadis terkait dengan orang yang berpendapat tidak ada iftitah. Nah, jadi ada pendapat lain di sana bahwa tidak disyariatkan doa iftitah. Nah ini nanti kita ambil depan karena
Juga belum sebutkan haditsnya agak panjang. Diisyaratkan dengan masalah lain. Ini kita akhirkan insya Allah. Alhamdulillah. Kita masuk di pertanyaan sambil menunggu waktu adzan. Apa ada anjuran mencukur bulu pada tangan dan kaki? Tidak ada anjuran. Tidak ada anjuran dan tidak ada larangan. Mencukur bulu yang ada pada tangan dan kaki, tidak ada anjuran. Artinya tidak ada sunnah yang dianjurkan. Karena terkait dengan bulu ini, yang dianjurkan adalah bulu di sekitar kelamin, bulu ketiak, dan kumis. Itu masalah bulu. Itu masalah bulu. Ya, kumis, ketiak, sekitar kelamin. Yang lainnya tidak ada anjuran dan juga tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Wallahualam. Apa hukum seorang laki-laki mencukur alis? Untuk alis dilarang untuk dicukur. Dan dilarang untuk disambung. Iya. Kita dilarang menyambung alis. Dilarang untuk membentuk alis. Dibentuk seperti kalajengking begitu. Iya. Dilarang. Dilarang membentuk alis. Dan dilarang menyambung alis. Iya. Dan dilarang mentato alis. Alis itu banyak kaitan larangannya. Pertama larangan tato, larang menyambung, larang mencukur, alis tidak boleh. Ini termasuk bulu yang tidak boleh diganggu-gugat. Ya, tidak boleh diganggu-gugat. Dan juga alis ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, tumbuhnya hanya segitu saja. Jadi kalau panjang itu masalah kita yang kasih panjang, kita yang suburkan. Iya, jadi alis ini memang hanya segitu. Sama dengan bulu mata, memang segitu. Makanya kita dilarang menyambung bulu mata. Iya, karena memang segitu. Kalau memang kita diciptakan di bulu matanya begitu itu yang cocok dengan muka tak. Enggak usah disambung-sambung. Enggak usah disambung-sambung. Jadi ini masalah bulu alis mata dilarang. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelakunya, itu dosa besar. Wallahualam. Apakah istri wajib mengembalikan mahar jika dia mengajukan khulu? Tergantung. Kapan diajukan khulu? Apakah dia sudah berhubungan badan atau sebelum? Kan ada dua keadaan. Iya, kalau ada seorang melakukan akad nikah. Akad nikah, iya. Pas ketemu, kan biasa setelah akad ketemu. Apa namanya itu ya? Apa istilahnya? Kalau dibawa ketemu itu, laki-laki dengan perempuan. Sultan? Bapak tidak tahu. Siapa tahu? Pasti Karawa. Itulah dia Pak. Alhamdulillah. Itu dikasih ketemu. Iya, suaminya setelah akad itu. Suaminya dengan istrinya. Iya, dikasih ketemu. Pas ketemu. Enggak suka gitu. Begitu misalnya istrinya tadi. Dia langsung minta khulu. Maka dia wajib kembali mahar. Kalau istrinya yang kasih khulu, kembali semua. Kalau suaminya, kembali setengah. Pas ketemu, langsung dia melarikan diri. Dia langsung kaget. Iya. Misalnya ketemu langsung melarikan diri. Cerai, suaminya ceraikan. Kembali setengah. Kembali mahar setengah. Tapi kalau sudah masuk, sudah malam pertama. Iya kan? Apalagi malam kedua, malam ketiga, keempat.
sudah berhubungan badan, maka tidak ada mahar kembali. Iya, kalau sudah berhubungan badan, tidak ada mahar kembali sedikit pun. Ini yang patut dipahami. Alhamdulillah. Apakah si perempuan yang minta cerai atau si laki-laki yang menceraikan? Tidak ada kembali mahar bagi orang yang sudah berhubungan badan suami istri. Wallahualam. Kita adzan dulu. Masuk ya? Kita lanjut sini, pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya mengucapkan insya Allah, tetapi kemungkinan bisa lebih kecil daripada kemungkinan tidak bisa? Insya Allah itu diucapkan bahkan yang kemungkinan 100% kita lakukan. Tetap kita bilang insya Allah. Kalau itu akan datang. Kalau itu akan datang. Biar 100% kemungkinan jadi, tetap kita bilang apa? Insya Allah. Karena la tadri nafsun mada taksibu goda. Tidak ada satu jiwa pun apa yang dia bisa lakukan besok. Tidak ada yang tahu. Jadi tidak bisa dia bilang, dia pastikan tanpa insya Allah. Jadi walaupun 100% akan dilakukan, tetap kita bilang insya Allah. Apalagi kurang dari itu. Apakah nanti kemungkinan terjadinya lebih besar atau kemungkinan terjadinya lebih kecil? Insya Allah saja. Karena kita tidak tahu, bisa saja terjadi. Walaupun kemungkinan yang kecil, bahkan mungkin tidak ada kemungkinannya, bisa terjadi jika Allah kehendaki. Makanya ucapkan insya Allah. Iya. Karena tidak ada yang tahu. Iya. Tidak ada yang mengetahuinya. Wallahualam. Dan bagaimana jika mengucapkannya orang tua? Sama saja. Mau orang tua, orang besar, orang kecil, semuanya hukum masalah insya Allah ini adalah disyariatkan untuknya. Afwan Ustadz, apa hukumnya makan anjing laut halal? Semua hewan laut halal. Tidak ada yang tidak halal. Dan semua hewan laut tidak ada yang tidak halal. Semua anjing laut, singa laut, ya, putri duyung. Iya, kalau ada. Iya. Pokoknya semuanya halal, yang penting hewan laut. Hewan laut. Ya. Buaya laut. Iya, buaya, yang penting jangan buaya darat, Pak. Iya, pokoknya yang penting laut. Hewan laut. Nabi SAW ketika ditanya tentang laut, beliau katakan al-hillu maitatuh. Halal bangkainya. Padahal kalau darat, bangkai itu haram. Biar hewan halal. Biar hewannya halal, tapi kalau dia bangkai, haram kalau hewan darat. Tapi kalau laut, hewan laut, al-hillu maitatuh. Ini kalimat jami' mani. Iya. Ini termasuk kalimat ringkas, tapi itulah hukum semua tentang hewan laut. Halal bangkainya. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Wallahualam. Jika seorang hidup selama 60 tahun, kemudian dalam sehari ada tidur, dia tidur 8 jam. Sehingga tentu waktu 41. Langsung saja ya. Baik, kasih Bapak mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz yang bertanya, jika seseorang itu hidup selama 60 tahun. Hidup. Misal, kemudian setiap hari itu dia tidur selama 8 jam.
maka di total itu tidurnya selama 60 tahun berarti dia tidur 20 tahun selama hidupnya. Nah, maka bagaimana Ustaz? Apakah ada amalan yang dapat dilakukan sehingga 20 tahun ini tidak sia-sia? Maksudnya ketika kita tidur kita juga dapat pahala Ustaz. Apakah ada amalan khusus begitu? Ya waktu tidur niat saja supaya bisa bangun sholat subuh. Selesai. Tidur itu ibadah. Itu. Saya pernah dengar Ustaz, kalau misalnya kita berzikir sebelum tidur, kemudian sambil berzikir kita tertidur Ustaz. Jadi terus ditulis pahala zikir sampai dia terbangun. Apakah itu benar? Wah, enggak. Kalau itu enggak. Itu enggak. Yang benarnya innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kalau kita tidur, niatnya adalah untuk kuat ibadah, tidurnya adalah ibadah. Tidurnya ibadah. Iya. Makanya dalam di perkataan salaf ya, perkataan Abu Darda, semisalnya dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Fadlul Islam. Jangan tertipu dengan begadangnya. Iya. Ahli bid'ah. Dia begadang semalam dzikir la ilaha illallah 1000 kali. Tidak tidur. Iya, percuma begadang dengan dzikir yang tidak ada tuntunannya. Terus jangan merendahkan tidurnya orang-orang yang berilmu. Bisa saja dia tidur dengan niat besok mengajar, belajar. Itu menjadi pahala itu. Kalau dia tidur sebentar malam, wah saya mau tidur cepat supaya besok belajar semangat. Wah tidurnya ibadah. Tidurnya adalah ibadah. Sehingga 60 tahun tadi itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tapi kenapa kita bilang 20 tahun? Kan potong sebelum balik. Jadi itu kita hitung itu dari kita menangis. Keluar dari perut kan? Keluar perut menangis. Pasti kita hitung itu 60 tahun. Potong sebelum balik. Nah, sebelum balik ada 15 tahun. Sisa 5 tahun. Jadi hisap 5 tahun. Nah? Iya. Alhamdulillah. Ustadz, tiba-tiba hati saya sangat keras dan gelisah. Padahal sebelumnya saya lapang saja. Penyebabnya hati saya tiba-tiba gelisah. Mana saya tahu? Masalah hati itu kita tanya. Memangnya saya bisa terawang? Oh, kamu lagi begini nih. Tidak bisa itu. Mana saya tahu hatinya kita? Tidak tahu. Iya. Macam-macam. Ini pertanyaan berikutnya lagi. Setelah baca doa iftitah, adakah bacaan ta'awud atau langsung baca surah Al-Fatihah? Sudah tadi ini faedah terakhir. Iya kan? Masya Allah. Di mana kita tadi? Itu? Iya, tadi faedah terakhir di hadits terakhir tadi. Bahwa disunnahkan membaca ta'awud sebelum Al-Fatihah. Iya, dengan dalil, kita sebutkan juga dalil tadi. Firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Itu dianjurkan baca isti'adah. Ustadz izin bertanya, bolehkah bersedekah dengan niat agar dimudahkan untuk pergi umroh? Tidak, bersedekah saja. Bersedekah saja karena Allah. Kemudahan itu akan datang. Kemudahan itu akan datang. Enggak usah kita berniat untuk dunia, enggak usah. Niat saja karena Allah ingin dapat pahala. Kalau umroh niat saja mau berumroh jika ada kemudahan. Bersedekah karena Allah saja. Karena Allah saja. Karena masalah kalau kita berniat
karena dunia, kita tidak dapat pahala. Kita tidak dapat pahala. Ya, berniat sedekah saja, berniat karena Allah. Ingin mendapatkan pahala sedekah. Ingin mendapatkan pahala sedekah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Karena sedekah ini ada balasan dunia, ada balasan akhirat. Dan balasan itu disebutkan supaya kita semangat, bukan supaya kita niatkan. Jadi disebutkan balasannya supaya kita semangat melakukannya. Karena tabiat kita ini ada janji baru semangat. Seperti masalah perkara dunia, kapan kita semangat? Kalau kita bilang kalau kamu kerja dari jam 8 sampai jam 5, untukmu dalam sebulan 3 juta misalnya. Wah, pokoknya kita akan kerahkan waktu. Kita akan melihat jam, bangun pagi, wah terlambat kayak ini. Kenapa? Ada ganjaran. Gitulah fitrahnya kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita yang tahu kita ini menjanjikan pahala bagi amalan-amalan yang kita lakukan. Untuk apa? Supaya kita semangat beramal karena Allah. Adapun balasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyelisih janjinya. Tidak perlu kita niatkan. Makanya diingatkan di Quran, ya, bahwa tidak boleh kita beramal niat yang segera. Iya. Allah sebutkan itu di surat Al-Isra. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu ma nasya'u liman nurid. Siapa yang ingin beramal, yang beramal dan ingin yang segera. Ingin yang segera. Al-ajilah maksudnya ad-dunya. Ingin di dunia ini balasannya langsung. Iya, beramal ingin al-ajilah, sesuatu yang segera. Maka kata Allah, kami akan segerakan untuknya apa yang kami kehendaki. Bukan yang dia niatkan. Yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah kehendaki dikasih, kalau tidak dikasih. Tapi masalahnya akhirat dapat pahala enggak orang yang seperti itu? Allah lanjutkan ayatnya. Iya, Allah lanjutkan ayatnya. Apa lanjutannya? Tsumma jangan kumur-kumur kalau sebu. Teriak kok. Hah? Terus? Mantap. Itu baru. Tsumma ja'alna lahu jahannama. Kemudian kami jadikan untuknya jahanam. Bahayanya itu masalah. Bukan dapat surga. Seharusnya kan dapat juga surga kan begitu kita mau sedekah itu. Tapi masalahnya, siapa yang ingin yang segera, kami akan segerakan untuknya apa yang kami mau untuknya. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuknya jahanam yang dia akan masuki dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Kan begitu. Dan juga Nabi SAW katakan awal man tusa'ar bihimun nar. Orang yang paling pertama dibakar oleh neraka adalah, itu diantaranya adalah orang bersedekah. Mau dunia. Liuqol jawad. Supaya dikatakan dermawan. Itu kan dunia yang dia inginkan. Dunia yang dia inginkan. Makanya tidak boleh. Iya, tidak boleh kita beramal karena sesuatu yang segera. Beramal saja. Janji Allah terkait dengan masalah dunia pasti disebutkan. Pasti kita dapat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Jadi beramal saja, janji akan datang. Janji Allah akan datang. Wallahualam. Izin bertanya Ustadz, jika ada keputihan yang keluar pada saat sholat, apakah sholat batal? Keputihan itu kalau itu adalah menjadi penyakit dan biasanya begitu. Keputihan itu adalah keluar karena adanya sesuatu yang tentunya tidak normal dari seorang. Maka cukup dia cuci sebelum sholat. Dia cuci tempat keluarnya setiap sebelum sholat.
Kemudian kalau keluar nanti di tengah sholat, tidak membatalkan. Dia cuci sebelum sholat dan wudhu. Afwan, dia cuci sebelum sholat dan berwudhu. Kalau keluar nanti di tengah sholat, tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Itu yang dia lakukan, seperti perempuan yang datang kepada Nabi, yang selalu keluar darahnya karena adanya urat yang pecah. Ya, maka Nabi mengatakan tawaddu'i li kulli shalah. Berwudulah setiap sholat. Berwudulah di setiap sholat. Wallahu a'lam. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim tentang orang yang mengumumkan barang hilang. Apakah yang mengumumkan ini mendapatkan dosa atau dua-duanya? Yang menyuruh dan yang disuruh. Apakah semuanya dapat dosa? Iya, kalau dia tahu. Kalau dia tahu dilarang mengumumkan barang hilang di masjid, dapat dosa. Dapat dosa bagi orang yang mengumumkannya. Sini ada pertanyaan, katanya Ustadz, bisa disebutkan sholat-sholat sunnah rawatib dan keutamaan-keutamaannya. Ini ada beberapa hadits ya terkait dengan sholat sunnah rawatib. Ya, masalah rakaatnya. Di hadits ya Abdullah bin Mas'ud, hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar ya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam ya Muslim, riwayat Bukhari dan Imam Muslim itu menyebutkan 10 rakaat rawatib. Ya, 10 rakaat ya rawatib. Kalau di Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Ya. Belum hitung dengan jelas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana la yad'u, tidak meninggalkan rakaatain qabla dhuhur wa rakaatain ba'da, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Ini sudah 4. Rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Ini sudah 8. Wa rakaatain qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah adzan, sebelum salat subuh. Ini 10 di hadits Ibnu Umar. Di hadits Ibnu Umar. Iya. Ini paling sedikitnya. Dari salat rawatib, dari salat rawatib. Kemudian di sana ada hadits juga ya dari Aisyah, riwayat Bukhari ya juga ya di dalam ya kitab-kitab sunan yang lain menyebutkan tambahan rakaat. Misalnya hadis Aisyah, kata beliau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhur wa raka'atain qabla al-ghada. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat ya sebelum goda. Ini dalam riwayat lain disebutkan 4. Riwayat lain disebutkan 4. Ini juga ada di hadits Abu Daud dan yang lainnya. Abu Daud dan yang lainnya. Di riwayat Imam Tirmidzi dari Ummu Habibah. Ini sesuai dengan pertanyaan juga penanya keutamaannya. Ini hadits Ummu Habibah. Jadi yang menyebutkan keutamaan itu di sahabat lain.
di sahabat lain. Di Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, man sholla fi yaumin wa laylah. Siapa yang sholat dalam semalam dan sehari semalam. Fintai asyarata rakaatan, 12 rakaat. Jadi hadits Ibnu Umar kan 10, sini jadi 12. Siapa yang sholat dalam sehari semalam, maksudnya sholat sunnah ini, sholat sunnah. Dalam sehari semalam 12 rakaat. Bunyalahu baitun fil jannah. Dibangun untuknya rumah di surga. Dibangun untuknya rumah di surga. Apa itu? Kata Nabi, arba'an qabla duhur. Ini nanti lihat 12-nya. 4 sebelum duhur. Warok'atain ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Warok'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Warok'atain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Warok'ataini qoblal fajri, sholatil goda. Dan 2 rakaat sebelum fajar, yaitu sholat goda. Sholat fajar namanya sholat goda. 2 rakaat sebelum. 2 rakaat sebelum. Ini 12 karena 4 sebelum duhur. 4 sebelum duhur. Nah, siapa yang sholat dalam sehari dengan jumlah itu, maka dibangunkan untuknya rumah di surga. Rumah di surga. Ini ya yang disebutkan terkait dengan keutamaannya. Di riwayat Muslim, ya tadi riwayat Tirmidzi, riwayat Muslim dengan lafaz yang jelas. Kalau tadi kan siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat. Jadi kadang kita memasukkannya sholat wajib, itu sudah cukup kan begitu. Karena sholat wajib jumlahnya berapa rakaat? Semuanya sehari semalam. 17 kan begitu, oh berarti sudah lewat ini. Iya sudah lewat. Iya, makanya sebagian orang ada mengatakan cukup 3 waktu saja. Kan yang penting 12. 3 waktu, yang penting 12. Kan sudah dibangunkan di surga. Apa lagi dicari? Iya, nah, itu salah paham. Nah, ada lafaz yang jelas. Di riwayat Muslim sebenarnya lebih jelas daripada riwayat Tirmidzi. Daripada riwayat At-Tirmidzi. Dikatakan oleh Nabi, ma min abdin muslimin yusolli lillah. Ini syaratnya. Tidak ada seorang hamba muslim sholat karena Allah. Harus karena Allah. Sholat karena Allah. Karena kadang kita sholat karena kebiasaan. Bukan lagi karena Allah. Kalau sudah biasa kita lakukan, kadang tidak ada lagi niat. Makanya diingatkan, tidak ada satu muslim pun sholat karena Allah kulla yaumin tintai asyara raka'ah tatawu'ah. Sholat di setiap hari 12 rakaat sunnah. Nah, ini jelas. Tatawu'an. 2 rakaat, 12 rakaat yang sunnahnya. Ghairu fardhu ditegaskan. Tidak wajib. Tidak wajib. Iya. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Iya. Ummu Habibah ketika mendengarkan hadits ini, dia berkata, fama barihtu usollihinna ba'd. Saya tidak pernah tidak sholat 12 itu setelahnya. Artinya terus menerus saya sholat. 12 rakaat tadi. Jadi keutamaan tadi adalah yang disebutkan. Dan ada di sana keutamaan lain untuk yang 10 tadi. Untuk yang 10 tadi, jangan anggap wah 12 ya. Kalau 10, ada keutamaan lain. Karena nanti kita dalam hadits Anas, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ini faedah terakhir dan kita tutup dengannya pertemuan kita malam hari ini. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal sekali yang dihisab, yang ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba pada hari kiamat, salat. Adalah salat. Idza sholahat sholaha sairu amali. Kalau salatnya baik maka akan baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau rusak maka rusak seluruh amalannya. Kalau fardunya kurang, maka katakan lihat kepada sunnahnya, nawafilnya. Jadi sholat sunnah itu menutup kekurangan yang fardu. Menutup kekurangan yang
fardu. Ini keutamaan daripada sholat-sholat sunnah secara umum. Wallahualam, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan kita akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.